Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian: kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada siang hari ini dalam minggu hari ini, minggu pertama bulan Oktober, adalah kesatuan jemaat. Di tengah-tengah pelayanan gereja dengan berbagai macam karunia yang ada dalam gereja, yang ada dalam hamba Tuhan maupun jemaat, acap kali kita melihat terjadinya yang namanya persaingan dalam jemaat, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpecahan, terjadinya gereja terbagi menjadi dua, ataupun munculnya paksi-paksi baru dalam gereja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa dengan karunia-karunia yang telah diberikan oleh setiap anak-anak Tuhan, harusnya dipakai untuk sama-sama melayani Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk saling meninggikan diri atau menonjolkan diri sendiri. Sama halnya dalam kehidupan hamba Tuhan, ada kalanya ketika kita melihat pelayanan para hamba Tuhan yang memiliki karunia yang luar biasa, seringkali terjadi yang namanya keangkuhan, terjadi yang namanya kecongkakan, sehingga pelayanan tidak menjadi berkah, saling menonjolkan diri sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa dalam panggilan kita sebagai umat Kristus adalah kita dipanggil untuk bersatu di dalam Kristus. Walaupun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya tujuannya adalah satu: melayani Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus bersatu di dalam Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Lewat bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di dalam ayat yang pertama sampai ketiga, jelas sekali Paulus menginginkan kepada jemaat di Efesus agar mereka sungguh-sungguh mengikuti panggilan mereka dan mereka hidup di dalam kesatuan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup sebagai jemaat bisa bersatu di dalam Tuhan? Yang pertama, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Poin pertama ini menunjukkan bahwa sekalipun kita memiliki kelebihan, sekalipun kita memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan rekan-rekan kita atau dengan jemaat kita, maka sikap kita harus tetap rendah hati, tidak menindas atau lemah lembut, serta sabar seorang terhadap yang lain. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati, kita hidup dalam kelemah lembutan dan penuh kesabaran. Itu poin pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Poin yang ketiga adalah hidup saling mengasihi dan saling membantu. Kekristenan dikenal dengan kasih. Bagaimana Allah mengasihi kita sehingga Ia rela datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah mengalami kasih itu dari Kristus, maka seharusnya kita juga harus mengasihi orang lain, dan kita juga harus membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Karena itulah kita dipanggil
supaya kita saling mengasihi dan saling membantu. Poin yang ketiga yaitu senantiasa memiliki atau memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelihara setiap kesatuan yang telah terjadi dalam kehidupan kita, di dalam bergereja kita, bahwa kita adalah satu tubuh, satu roh di dalam Kristus. Dan kita ikat semua itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan adanya damai sejahtera yang melimpah antara satu dengan yang lain, maka kesatuan akan terjadi. Biarlah melalui firman Tuhan pada siang hari ini menjadikan kita menjadi jemaat yang semakin kuat, semakin bersatu di dalam pelayanan kita masing-masing, di dalam karunia yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.